Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Popi Pada, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada malam hari ini izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul memahami hakikat pengembangan kurikulum. Anggotanya ada saya sendiri Putri Novianti 311945, Nidaul Hasanah 311978, dan Siti Fatimah 311953. Next Pak. Pada malam hari ini kita akan membahas 3 materi, yaitu pengertian pengembangan kurikulum, tahapan pengembangan kurikulum, dan tingkatan pengembangan kurikulum. Next, Pak. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Kata pengembangan menurut secara etimologi berarti proses atau cara perbuatan pengembangan. Secara istilah, kata pengembangan adalah kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Next. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu sudah pernah dibahas dengan sebelumnya. Yaitu artinya pelari. Kata kur artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau murid untuk mencapai ijazah. Next. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols dalam Omar Hamalik, pengembangan kurikulum atau curriculum development adalah the planning of learning opportunities intended to bring about certain desert in the pupil and assessment of the extent to which these changes have taken place, atau perencanaan kesempatan belajar yang dimasukkan untuk mewujudkan keinginan tertentu dalam diri siswa dan penilaian sejauh mana perubahan ini terjadi. Bila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. Pengertian pengembangan di atas berlaku pula dalam bidang kajian kurikulum. Bila kurikulum itu sudah cukup dianggap baik setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, hal ini berlaku pengembangan alat pelajaran atau sebagainya. Dalam buku pengembangan kurikulum yang mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama proses waktu tertentu, yaitu meliputi beberapa unsur. Lanjut, Pak. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan, tentunya yang lebih baik. Pengembangan kurikulum adalah proses siklus yang tidak pernah berakhir. Next. Unsur proses yang tadi adalah ada 4, terdiri dari 4 unsur, yaitu tujuan, metode dan material, balikan, dan penilaian atau assessment. Tujuan mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pembelajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Metode dan material
mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang serasi menurut pertimbangan guru. Ada penilaian atau asesmen, menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan itu dalam hubungannya dengan tujuan, dan bila mengembangkan tujuan-tujuan baru. Balikan atau feedback, umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh siswa yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya. Next. Mungkin bisa saling dikolaborasikan mungkin Saudari Putri, karena kan materi 3 ya. Iya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Nida. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tahapan pengembangan kurikulum. Menurut Hamalik, tahapan pengembangan kurikulum ini ada 7. Yang pertama ada studi kelayakan dan kebutuhan. Di sini tuh yang dimaksud ialah pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu, si pengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan studi lapangan. Lalu ada tahapan yang kedua yaitu penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan. Jadi selanjutnya itu merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik. Yang ketiga, tahapan yang ketiga ini pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini itu mencakupi penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber material lainnya. Lalu tahapan yang keempat ada pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Nah, pengujian kurikulum di lapangan ini itu yang dimaksud untuk mengetahui tingkat keandalannya. Lalu untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya. Lalu untuk mengetahui juga hambatan dan masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor pendukung yang tersedia. Dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Lalu yang tahapan yang kelima ada pelaksanaan kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum ini ada 2 kegiatan yang perlu dilakukan. Ialah yang pertama ada kita perlu melakukan kegiatan diseminasi, yaitu pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas. Lalu yang kedua ada pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Tahapan yang keenam, di sini ada pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Jadi selama pelaksanaan kurikulum itu perlu dilakukannya penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya. Lalu tahapan yang ketujuh ada pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum yang diperoleh data dan informasi yang akurat. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan. Atau juga melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Perbaikan juga dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut. Nah, dari ketujuh tahapan tadi itu ada beberapa tahapan yang memiliki kelemahan. Yang memiliki kelemahan yaitu yang pertama ada tahapan yang keempat. Di situ yang keempat itu ada pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Nah, uji coba kurikulum di lapangan ini tuh pelaksanaannya kadang uji cobanya nggak merata pada seluruh sekolah yang lokasinya sulit dijangkau. Jadi ini tuh memerlukan biaya yang sangat banyak dan juga keterbatasan tenaga kerja dan keterbatasan fasilitas. Lalu selanjutnya ada tahapan yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan ini tuh kadangkala nggak sesuai sama teori dan praktek di lapangan. Contohnya itu kayak dalam pelaksanaan RPP itu kan dimungkinkan
itu kadang dimungkinkan dalam penyampaian materi atau pelaksanaan pembelajaran itu nggak sesuai sama RPP yang telah dirancang. Hal ini tuh kadang bisa disebabkan karena faktor waktu, guru, siswa, maupun lingkungan. Dan ini tuh kebanyakan guru yang membuat RPP itu kadang cuma hanya sekedar formalitas. Jadi untuk melunasi kewajibannya sebagai guru yang akan diserahkan kepada kepala sekolah. Lalu yang selanjutnya ada tahapan ketujuh, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Tahapan ini tuh kadang kebanyakan pengembang kurikulum itu setelah dia mengevaluasi kurikulum itu nggak merevisi kurikulumnya kembali. Jadi setelah mengevaluasi dia tidak merevisinya kembali, melainkan dia itu ngebuat kurikulum yang baru. Nah, hal inilah yang membuat kurikulum itu tidak semakin baik, melainkan menimbulkan permasalahan baru. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan pengembangan kurikulum. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tingkatan nasional. Tingkatan nasional ini, pengembangan kurikulum tingkat nasional ini terbagi menjadi 2 jalur, yaitu ada jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Secara keseluruhan, tujuannya itu satu, yaitu merealisasikan pendidikan nasional. Jalur pendidikan sekolah itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang. Contohnya itu kayak SD, SMP, SMA, kayak sekolah-sekolah seperti biasa. Sedangkan jalur di luar sekolah itu adalah kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang. Contohnya itu seperti kayak kursus-kursus, pelatihan, majelis taklim, sanggar-sanggar kesenian, seperti itu. Pembagian kurikulum tingkat nasional ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi untuk masing-masing jenjang dan jenis kependidikannya. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum tingkat institusional atau lembaga. Kegiatan dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga ini yang perlu kita ketahui itu ada 3. Yang pertama itu perumusan tujuan institusional. Yang kedua ada penetapan isi dan struktur program. Yang ketiga ada penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum. Pada pengembangan tahap ini biasanya memuat tujuan umum dan tujuan khusus. Selain itu, mengembangkan kurikulum pada tingkat lembaga ini juga dilengkapi dengan pedoman umum penyelenggaraan kegiatan seperti pedoman administrasi dan pedoman evaluasi. Yang ketiga ada tingkat pengembangan bidang studi. Tingkat pengembangan kurikulum pada bidang studi dimaksud untuk mencatat tujuan karakter. Tujuan karakter adalah tujuan bidang studi yang dicapai selama program itu diajarkan. Yang keempat ada tingkatan pengembangan pengajaran di kelas. Tingkatan ini merupakan tahapan kewenangan guru untuk mengembangkan pelajaran di kelas, untuk mengembangkan program pengajaran di kelas. Artinya tuh kegiatan pengembangan kurikulum tingkat pengajaran di kelas ini tergantung pada keinisiatifan guru tersebut. Meskipun kurikulum tertulis yang ada yang sangat bagus, tetapi kalau ada di tangan guru yang tidak berinisiatif, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Sampai sini pemaparan dari kelompok kami yang amat sangat kurang. Kita bisa membuka sesi tanya-jawab atau sharing-sharing bagi semua yang mau sharing atau bertanya.
Dipersilahkan. Ini moderatornya kalau bisa dari luar. Oke, saya bantu dah. Ya. Baik, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh ketiga pemakalah kita pada malam hari ini ya, seputar pengembangan kurikulum. Ya. Setelah ini kita buka sesi pertanyaan, ya, 2 pertanyaan bagi teman-teman yang mau menyampaikan atau mungkin mau menyanggah, sangat diperkenankan dan sangat dipersilahkan. Boleh disampaikan. Saya ingin bertanya. Oke. Ya, Zaratul Aini dulu. Ya, silahkan. Makasih, Kak. Aini. Ya. Kan tadi pemakalah udah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum. Nah, saya mau bertanya, apa aja sih prinsip pengembangan kurikulum pendidikan? Prinsip Apakah belum. ada prinsip? Prinsip belum. Oh, prinsip belum ya, Bu? Belum. Beda materi ya? Oh, baik. Pasti nggak jadi, Bu. Makasih, Bu. Ya. Semangat Aini. Saya mau nanya dong. Saya juga Oke, baik, Siti Rahayu dulu ya. Oke, boleh Siti Rahayu ditunggu. ngantri ya, Chandra. Ya, silakan. Jelaskan mengapa dalam kurun waktu tertentu kurikulum sekolah, terutama kurikulum pendidikan atau pendidikan dasar atau WMI harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbaharui. Ini Siti Rahayu ya? Iya, Siti Rahayu, Bu. Kalau tadi yang nanya siapa? Zahratul Aini Oh, iya. sebelumnya. Ya. Ya. Oke, Pak Salman di itu ya, dicatat ya. Baik. Baik, Bu. Oke, pertanyaan Siti Rahayu tadi sudah disampaikan. Untuk pemakalah dijawab dulu atau kita mendengar pertanyaan kedua dulu? Bagaimana pemakalah? Oke, sambilan boleh. Saudara Chandra Caniago, boleh disampaikan? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Baik. Tadi terkait dengan pengembangan kurikulum ada 7 ya. Nah, salah satunya itu studi kelayakan dan kebutuhan. Ini tuh berdasarkan maksudnya kelayakan dan kebutuhannya itu apakah tiap daerah itu berbeda-beda atau bagaimana? Apa semua disamaratain aja? Ya. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih Saudari Siti Rahayu dan Saudara Budi Chandra untuk pertanyaannya. Bagaimana pemakalah? Tadi sudah dapat poinnya belum? Jadi pertanyaan pertama dari Siti Rahayu yaitu diminta untuk menjelaskan mengapa dalam kurun waktu tertentu itu senantiasa dikembangkan begitu ya, Siti Rahayu. Ya, kemudian Kurikulum. Mengapa kurikulum? Nih, saya ulang lagi boleh? Jelaskan mengapa dalam kurun waktu tertentu kurikulum sekolah, terutama kurikulum pendidikan dasar atau MI, harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbaharui. Aku izin jawab ya, Kak. Maaf kalau Ya, salah. boleh, silakan. Kamu pemakalah ya? Iya, Ibu. Oh, usah pakai izin kalau makalah memang harus. Iya. Kamu terlalu sopan. Jadi dalam kurun waktu tertentu kan kurikulum itu harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbarui. Karena itu tuh sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup pada zaman itu mampu menyesuaikannya. Dan pendidikan itu merupakan sebuah kunci untuk menghadapi tuntutan zaman. Maaf kalau salah. Betul itu jawabannya. Terima kasih Nida, sangat jelas jawabannya. Jadi jawabannya apa? Tuntutan zaman ya, Bu. Yang selalu berubah ya. Iya, yang selalu berubah. Sebuah keniscayaan perubahan itu gitu loh. Sejalan dengan keniscayaan terjadinya proses perubahan terhadap manusia atau terhadap lingkungan ya. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih Siti Rahayu dan juga Nida untuk jawabannya. Tadi untuk pertanyaan kedua, gimana pemateri? Bisa disampaikan, dijawab.
Saudara Budi Chandra. Baik lagi pertanyaannya, diulang Salman. Pertanyaannya diulang Salman. Oke, maaf Budi Chandra, boleh disampaikan lagi? Tadi ada yang terpotong. Kamu nggak ingat? Kamu nggak tahu ya soalnya ya? Tadi di sini saya dengarnya di studi kelayakan dan kebutuhan, Bu. Cuman tadi bagian kepotong karena masang headset. Ya, suka hilang suaranya. Apa Chandra sebutin? Baik, tadi berkaitan dengan pengembangan kurikulum ada 7. Nah, salah satunya ada studi kelayakan dan kebutuhan. Nah, apakah studi kelayakan dan kebutuhan ini setiap daerah berbeda-beda atau disamaratakan saja? Oke. Ya, jadi tadi ada bagian dari pengembangan kurikulum yaitu studi kelayakan dan kebutuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap daerah berbeda-beda atau disamaratakan, generalisir, secara general? Kasih. Boleh pemateri disampaikan. Bagaimana pemateri? Saudari Siti Rahayu, Daul Hasanah, boleh diaktifkan dulu videonya. Siti Rahayu nanya ya? Tadi Budi Chandra, Sat. Ibu. Ini sekarang Siti Rahayu apa? Oh, itu. Sudah dijawab. Maksud Salman Siti Fatimah mungkin ya? Oh iya, Siti Fatimah. Pertanyaan udah dijawab jawabannya tadi? Belum dijawab, Bu. Belum dijawab. Mana mungkin atau kalau dari pemakalah belum dijawab dulu dari... Salman, dikasih waktu dulu, lagi mikir kali. Oke, baik. Terus sambil nunggu, mungkin ada yang nanya lagi? Dibuka forum. Oke, baik. Baru 2 penanya. Sambil menunggu, ada dari teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Silakan. Ditunggu. Budi Chandra kayaknya itu ya, dicukur ya? Habis pendidikan menwa, Bu. Oh, gitu. Oh, pantas. Bu, maaf Bu, tadi yang kakak Sirai, Siti Rahayu, tanya itu fungsi penyesuaian bukan? Apa sih? Siti Rahayu tadi pertanyaannya apa? Yang zaman kurikulum. Pengembangan. Coba diulang lagi, kan ada orang Siti Rahayu tadi nanya apa? Enggak, maksudnya itu yang hakikat kurikulum yang waktu pertemuan lalu nggak sih? Kalau minggu lalu kan hakikat kurikulum, sekarang hakikat pengembangan kurikulum. Oh. Beda. Kalau kurikulum kan sekitar kurikulum, tapi kalau pengembangan kan ini kaitannya sudah masuk kepada proses pengembangan gitu loh. Siap. Makasih, Bu. Ya. Bu, izin bertanya, Bu, boleh, Bu? Ya, silakan. Silakan, Bang Ilyas. Ya, maaf, Bu. Izinnya ke Salman ya, bukan ke Ibu. Siap, Bu. Pak Ilyas katanya izin, tapi nggak hadir juga. Iya, sambil kuliah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Ini, Bu, tadi kan saya dengar gitu tentang hakikat pengembangannya, Bu, ya. Ya. Nah, yang saya mau tanya, yang tadi dipresentasikan bahwa
berkembang secara terus-menerus gitu kan. Nah, seorang guru, bagaimana seorang guru mengembangkan kurikulum yang menarik gitu, yang bisa diterapkan oleh peserta didik kayak gitu. Karena pada saat ini kan kita lihat bahwa arahnya ini nggak tahu nih mana nih gitu. Itu saja gitu Bu. Arah COVID atau arah karena COVID atau arah kurikulum yang ada? Yang kedua arah karena COVID, yang ketiga untuk setelah COVID ya gitu Bu. Oh yes. Ya, terima kasih. Ya, bagus pertanyaan. Dicatat ya sama. Gini atau gini, kalau misalnya ini mungkin bisa juga di chat, di chatnya itunya apa? Ditulis gitu. Kayaknya Salman, biar Salman gak pusing. Biar moderator nggak pusing. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari saudara Muhammad Ilyas, misalnya hakikat perkembangan yaitu terus-menerus ya, dinamis. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana guru senantiasa mengembangkan ya, kurikulum tersebut menarik ya, baik di masa pandemi ini maupun nanti setelah selesai pandemi ini. Ya, mungkin seperti itu ya, Bang Ilyas. Tadi kayaknya ada 3 ya. Pada saat COVID, setelah COVID, sebelumnya apa tadi? Bang Ilyas? Kayaknya tadi 1, 2, 3 gitu kalau nggak salah tadi. Yang satunya Ibu juga nggak dengar karena langsung kepotong sama sinyal. Mana Ilyas, kok nggak ada? Halo Bu, izin Bu. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu bagaimana cara seorang pendidik memberikan arah pengembangan kurikulumnya kepada peserta didik yang pada saat ini gitu kurikulumnya langsung pada saat COVID, setelah COVID gitu Bu. Oh, tadi kayaknya ada 3 deh. 2 katanya pada saat COVID, 3 setelah COVID. Yang pertamanya apa? Yang pada saat ini Bu gitu. Saat ini kan nggak jelas ya. Saat ini tuh kan COVID. Enggak Bu, sebelumnya Bu. Oh sebelum, jadi sebelum ya. Ketika COVID, saya sudah COVID gitu dong. Iya betul. Iya siap Bu. Tadi kepotong sinyal soalnya. Oke. Arahnya kemana katanya? Bu mau nanya boleh nggak Bu? Boleh, ya Allah, boleh banget. Di sini ke saya, Po ya. Tanyanya jangan ke saya, tuh ke moderator. Siap, Salman mau nanya dong. Siap, silakan. Ya, yang saya mau tanyakan, adakah hal-hal yang harus dipertimbangkan ya saat menentukan atau memperbaharui pengembangan kurikulum gitu? Ada nggak hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu? Itu aja sih. Oke. Ini pembakalan Idaul Hasinah sama siapa? Putri Novianti sama Siti Fatimah. Oh, bukan Idaul Hasanah? Iya, bertiga, Bu. Oh, Putri Novianti sama Idaul Hasanah sama Siti Fatimah. Oke, oke. Ini pertanyaan dari apa tadi? Apakah? Pertanyaan dari saudara Siti Dahria. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya saat memperbarui kurikulum. Oke. Ya, atau mengembangkan kurikulum. Oke, dari pemakalah, mungkin bagaimana dari 3 pertanyaan tadi? Ya, dari pertanyaan Budi Chandra, dari Siti Rayu sudah terjawab ya. Budi Chandra, kemudian Muhammad Ilyas dan Siti Dahria. Ada yang mau dijawab dulu? Silakan. Diharapkan bisa dijawab dulu, seadanya aja dulu.
mau menjawab pertanyaan yang tadi punya siapa? Yang mana nih? Yang punya Chandra. Tadi apa ya, lupa. Oke, baik. Terima Di kasih. setiap daerah ya. Ya, betul. Apakah memiliki kelayakan Apakah pendidikan yang setiap daerah sama gitu? berbeda-beda studi kelayakan dan berbeda-beda. kebutuhannya atau disamaratakan? General. Studi pendidikannya mungkin kalau ini nggak tahu benar atau enggak ya, sering-sering aja. Mungkin kalau dari pendidikan gitu, pengajaran mungkin sama ya, kayak belajar kayak jenjang SMP pelajarannya ini, jenjang SMA pelajaran ini, SD pelajarannya ini gitu. Mungkin tapi kalau dari segi kayak fasilitas, ya kayak dari segi fasilitas mungkin sedikit berbeda juga dari kayak ruang kelasnya, fasilitas yang ada di kelas ya. Kalau di dalam kayak desa atau pelosok gitu mungkin belum ada yang lebih teknologi yang lebih canggihnya lagi. Seperti itu dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Sangat dipersilahkan. Oke, mungkin dari pemakalah yang lain bisa dikolaborasikan dari pertanyaan Siti Fatimah atau mungkin disanggah dari temannya. Boleh. Pemakalah Putri Novianti, kemudian Nidaul Hasanah. Saya mau jawab pertanyaan Mpok, apa udah boleh? Sebaiknya sih satu diselesaikan dulu sebaiknya. Cuman gimana menurut teman-teman semua? Tadi sudah terjawab ya, Chandra? Atau mungkin masih ada yang kurang? Bentar ya, Nida. Kembalikannya kepada penanya. Bagaimana, Chandra? Oh, maaf, agak bisa diulang nggak, soalnya agak putus-putus. Maklum ya, teknis Masya nih. Allah. Oke, Siti Fatimah, maaf boleh disampaikan lagi. Ini Siti Fatimah ini ujian ini. Maaf, bisa di-unmute. Masih di-mute. Jadi mungkin tadi kan apakah di setiap daerah memiliki kelayakan studi yang berbeda-beda gitu ya? Kelayakan dan kebutuhan. Kelayakan dan kebutuhan studi yang berbeda-beda. Mungkin kalau dari segi kayak pembelajarannya, kayak pengajarannya, ya mungkin kalau menurut saya ya, pengetahuan saya gitu. Mungkin sama aja dari kayak SD belajarnya tentang ini, SMP tentang ini, SMA tentang ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak fasilitas dan lain-lain gitu, mungkin kalau untuk yang di daerah-daerah yang pelosok gitu-gitu mungkin berbeda dengan yang di kota gitu, karena kalau yang di daerah pelosok itu kayak kekurangnya teknologinya gitu. Seperti itu sih. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Bagaimana Saudara Chandra? Masih atau? Berarti di setiap daerah itu pengembangan kurikulumnya sama aja gitu ya? Atau bagaimana sih? Belum dapat maksudnya pengembangan kurikulumnya itu kan? Bentar, saya tanya dulu. Pemakalah paham nggak Pak maksudnya studi kelayakan? Kayak pembelajaran yang layak. Dengan studi kebutuhan itu paham nggak? Jangan layak dalam arti layak sekolah itu layak atau tidak, bukan. Studi kelayakan dengan studi kebutuhan. Pahami dulu. Jadi studi kelayakan itu gini. Kalau kita mau mengembangkan kurikulum kan kita mesti melakukan need assessment ya.
mesti melakukan analisis kebutuhan gitu. Nah, ketika kita bicara mengenai kebutuhan, berarti kan kita menganalisis kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah itu gitu. Jadi kalau dalam manajemen ada namanya analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu S-nya strong, kemudian W-nya weakness, O-nya opportunity, kemudian T-nya threat gitu. Jadi kalau SW itu mengukur kemampuan, kelemahan dan kelebihan yang kita miliki sebagai sebuah lembaga gitu kan. Tapi kalau OT-nya itu opportunity dan threat itu justru peluang dan ancaman yang datang dari luar gitu. Nah, ketika sekolah mau melakukan pengembangan kurikulum itu kan mesti melakukan studi kelayakan. Itu dalam arti sebenarnya adalah studi tentang apa sih yang menurut masyarakat layaknya sekolah itu menghasilkan apa gitu. Masyarakat menganggap sekolah itu harusnya memiliki kelayakan dalam arti menghasilkan sebuah kelulusan yang kira-kira layak digunakan oleh masyarakat. Makanya di situ dikatakan studi kelayakan atau studi kebutuhan. Need assessment itu menganalisis apa sih kebutuhan masyarakat yang saat ini ada gitu. Atau apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, itu namanya studi kelayakan. Nah, tadi pertanyaan dari Chandra kan apakah sama? Gitu ya Sandra ya? Kamu paham nggak studi kelayakan itu ke situ? Sama nggak dengan pemahaman Ibu? Betul, Bu. Ikuti ke situ. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap daerah itu memiliki kebutuhan yang sama atau beda-beda gitu ya? Ya, Bu. Kira-kira begitu. Apa namanya tadi Siti Fatimah? Ini boleh sambil dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain atau bagaimana, Bu? Atau kita tunggu dari pemakalah? Ya kalau pemakalannya udah nyerah ya boleh juga yang lain. Tapi moderator jangan ngomong ya, jangan menjawab. Oke, baik-baik. Ya. Moderator harus sebagai moderator. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau menambahkan dari pemakalah terlebih dahulu dari pertanyaan Chandra, Budi Chandra. Saya ingin membantu mungkin ya. Ya, silakan. Ya. Tadi pengembangan di setiap daerah. Kalau menurut saya sih itu tergantung dari segi dinas pendidikannya gitu. Maksudnya kan yang pertama kan dari pusatnya ya. Dari pusat dapat suatu bahan pokoknya kurikulumnya seperti ini gitu, karena seperti A. Dan ketika berlanjut tinggal di daerah, si dispen pendidiknya ini dia pasti akan melihat di daerah tersebut apakah cocok atau tidak yang diajarkan dari pusat. Bahkan dispen ini bisa merubah dalam arti tidak merubah isi yang diberikan dari pusat. Kalau menurut saya sih tergantung daerahnya. Apakah daerah itu masih terbelakang dengan kurikulum yang diberikan dari pusat, atau dalam pusat ini Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu, maksudnya nggak mungkin bisa diterapkan oleh setiap daerah gitu, pengembangannya, tapi tergantung pengembangan yang bisa dilakukan penetapan di daerah tersebut gitu. Apa dia daerah yang tertinggal atau tidak, ya bisa diterapkan di situ. Kalau menurut saya gitu. Itu saja mungkin yang bisa menjawab. Oke, baik. Mau nambahin dong jawabannya Bang Ilyas. Ya, silakan, Pok Siti Daria. Nah, kalau menurut saya sih studi kelayakan sekolah itu di tiap daerah itu pasti berbeda. Jangankan di tiap daerah, terkadang
di Jakarta aja studi kelayakan itu antara sekolah swasta dengan sekolah negeri dan sekolah yang bertaraf internasional itu aja udah berbeda gitu. Jadi pasti berbeda gitu aja sih, karena kalau misal studi kelayakan sekolah bertaraf nasional bertaraf internasional kan dia menstandarkan standar internasional gitu. Itu sih, Chan. Gimana Saudara Chandra Caniago, sudah terjawab atau belum? Mungkin sedikit ini Mbak menanggapi. Berarti pengembangan kurikulum itu juga tergantung daerahnya gitu ya. Apakah akan dikembangkan seperti apa kurikulum itu mungkin. Berarti kembali ke daerah masing-masing gitu kali. Iya, karena kalau menurut saya itu tergantung daerahnya, apakah daerah itu masih tertinggal sedangkan yang diberikan dari pusat itu sudah modern, kan tidak ada mungkin gitu tidak bisa diterapkan. Kita kan harus melihat gitu diterapkannya dalam hal apa, apakah dikembangkannya secara tradisional lagi gitu kan, dalam arti ini udah modern tapi bagaimana daerah tersebut bisa menuju ke arah modern gitu. Nggak bisa diterapkan kalau masalah itu, tergantung. Tapi kalau bisa dipaksakan sih bisa aja. Terima kasih. Intinya berbeda-beda Bang Ilyas ya untuk penerapannya. Iya, berbeda-beda. Contohnya kalau di Jakarta diterapkan ke daerah-daerah yang di Papua kan nggak mungkin gitu. Mau menambahkan boleh? Boleh. Ayo, sangat diperbolehkan Ayu Widya. Pemakalah boleh sambil disimak juga ya. Mungkin nanti ada poin yang nanti jadi constellation-nya, kesimpulan yang nanti disampaikan dari pertanyaan Chandra. Boleh. Ya, Ayu silakan. Yang tadi Chandra tanyain kan tentang kurikulum ya. Kalau mengingat dari pembahasan yang sebelumnya pernah Bu Popi sampaikan, kan kurikulum itu ada dua, kurikulum inti. Maaf, suaranya kayak putus-putus. Mungkin untuk kurikulum inti itu ini kan berlaku untuk semua sekolah, berarti wajib dilakukan. Makasih. Maaf, Ayu Widyaningrum, suaranya tadi terputus-putus. Boleh dinonaktifkan videonya dulu, nanti disampaikan lagi. Jadi intinya kalau untuk intinya kalau tentang kurikulum itu sesuai yang udah disampaikan sama Bu Popi minggu-minggu sebelumnya, kurikulum kan ada dua, kurikulum inti sama kurikulum muatan lokal. Mungkin pada kurikulum inti ini nggak berubah gitu, maksudnya untuk semua sekolah seluruh Indonesia itu wajib dilakukan, dikerjakan. Mungkin yang berbeda ini di kurikulum muatan lokalnya gitu, tergantung daerah masing-masing. Oke, baik. Baik, makasih Ayu Widyaningrum. Jadi dimaksudkan itu ada yang standar nasionalnya yang diratakan semua sekolah ya, Ayu? Dari Sabang sampai Merauke, kemudian ada yang secara regional atau disesuaikan dengan geografi dari daerah setempat ya. Iya. Jadi ada dua parameternya. Gitu, bagaimana Chandra? Kira-kira? Baik. Syukran. Terima kasih terjawab. Kita beranjak ke pertanyaan ketiga. Pemakalah boleh dijawab. Di depan. Masih ingat nggak pertanyaannya? Pemakalah. Aku jawab pertanyaan Empo ya. Yang hal yang dipertimbangkan. Iya kan? Jadi ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan isi perkembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, ada rentangan kegiatan atau range of activity. Jadi di sini pengembangan isi kurikulum itu dimulai dari kegiatan pengembangan yang lebih luas, yaitu rancangan kebijakan kurikulum yang berisi tentang apa yang harus diajarkan dan sebagai pedoman bagi para pengembang kurikulum lebih lanjut. Lalu menetapkan kebijakan kurikulum perlu dikaji secara hati-hati dan komprehensif. Kemudian
Perancangan program studi yang mencakup kegiatan-kegiatan menentukan tujuan, urutan, serta kedalaman materi dalam bidang studi. Setelah itu, dirancanglah program pengajaran yang mencakup aktivitas belajar dalam setiap bidang studi untuk 1 tahun, 1 semester, atau satu bulan. Selain merancang program, kegiatan pengembangan kurikulum juga berkaitan dengan menghasilkan bahan-bahan pengajaran, seperti menyusun buku teks, modul, program-program film, rekaman audio, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua ada tujuan kelembagaan atau institutional purpose. Tujuan kelembagaan ini harus sejalan dengan visi dan misi sekolah. Jadi setiap sekolah itu memiliki visi misi yang berbeda. Misalnya, visi dan misi sekolah umum adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan visi dan misi sekolah kejuruan itu mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian, isi kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan kelembagaan agar pengalaman belajar yang didapat siswa di sekolah dapat mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Terima kasih. Gimana, Mpok? Terima kasih, Nida. Berarti ada berapa poin tadi intinya, Nida? Ada 2. Ada rentangan kegiatan, satu lagi ada tujuan kelembagaan. Terima kasih, Nida. Ya, sama-sama, Mpok. Oke, berarti tidak ada yang diperselisihkan ya, Po ya? Sudah diterima ya? Oke, pertanyaan ketiga tadi dari Saudara Muhammad Ilyas. Teman-teman juga bisa baca di kolom komentar. Ya, saya ingin bertanya bagaimana cara seorang guru untuk mengembangkan kurikulum agar menarik sebelum COVID, kemudian pada saat COVID, dan setelah COVID ini berlangsung. Demikian. Silakan pemakalah. Bagaimana Putri Novianti? Mau coba dijawab? Bagaimana pemakalah? Maaf Ibu, suaranya nggak masuk kayaknya kalau lagi. Saya? Oh, kirain tadi lagi nyampaikan, Bu. Enggak. Saya tunggu dulu. Oke, baik.
Oke. Ini pertanyaan di chat ada nggak? Ada, Bu. Oke. Saya bacakan lagi atau bagaimana, Bu? Enggak, ini yang udah jelas kok. Kalau ini. Bagaimana pemakalah? Kalau pemakalah ini dilempar aja sama. Oke, baik. Jika teman-teman pemakalah belum menjawab, maka mungkin dari teman-teman selain pemakalah boleh disampaikan. Di sini ada Khairunisa, ada Siti Rahayu, ada Zen, ada Saudara Naga Kunadi, dan lain-lain. Boleh disampaikan. Mari, bagaimana kira-kira? Oke, sepertinya nggak ada ya dari pemakalah maupun dari teman-teman yang lain. Mungkin nggak ada tambahan. Udah, jadi tutup aja kalau gitu. Ditutup aja sama nanti biar Ibu yang ini. Kenapa Ibu? Maaf. Biar Ibu yang ngejelasin, ditutup aja. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin setelah ini kita alihkan ke dosen pengampu ya, untuk penjabaran lebih lanjutnya, penjelasan lebih lanjutnya. Silakan Ibu, maaf. Ibu, pertama Ibu minta maaf dulu, Ibu lelah banget, jadi nggak apa-apa ya, nggak on cam ya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Jadi gini, tadi sebenarnya pertanyaannya itu kan kapan apa ya, bukan? Memang harus berubah. Gitu. Jadi satu pertanyaan pertama itu saya jawab perubahan adalah sebuah keniscayaan. Gitu. Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan karena kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Saya contohkan misalnya gini. Tadi di kelas pagi itu ada yang nanya begini, Bu, orang tua itu mengeluh gitu. Kenapa sih sekarang dikit-dikit harus Google, dikit-dikit harus internet gitu, ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Saya jawab, ya kalau bicara masalah internet, memang ini sudah zamannya. Kalau anak-anak tidak dikenalkan dengan internet, bagaimana cara menggunakan internet, ya nanti lulusan sebuah sekolah menjadi out of date gitu, menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, tidak sesuai dengan zaman. Makanya kan yang harus dilakukan ya merubah mindset orang tua, merubah mindset orang tua. Bagaimana agar dia tidak mungkin orang tuanya kan produk jadul ya, produk jadul yang dulu kita belajarnya itu adalah apa namanya, ekspositoris. Kalau saya bilang dulu tuh kita belajar ekspositoris kan, malah saya waktu SD itu dulu kerjaannya nyatat aja, guru tuh nulis apa nulis, kita nyatat apa yang dicatat oleh guru gitu, nggak ada diskusi, nggak ada menggunakan apa. Zaman saya, kalau Anda mungkin masih muda, kalau saya udah zaman jadul banget gitu, itu guru tuh nulis aja apa, saya juga bingung. Pada waktu itu karena memang belum ada buku paket ya. Di sekolah itu zaman saya itu buku paket belum bagi ke setiap siswa kan, belum ada bos soalnya. Jadi akhirnya guru itu nulis apa yang ada di buku dan kita nulis apa yang ditulis oleh guru gitu di papan tulis itu. Itu memang tidak ada
tidak dirangsang untuk bertanya, tidak dirangsang untuk diskusi gitu kan. Tidak dirangsang untuk mencari sumber di luar guru. Jadi guru satu-satunya menjadi sumber gitu, sumber pembelajaran. Nah, sekarang kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang menuntut misalnya sekarang 5.0 ya. Kalau dulu kan 4.0, sekarang 5.0 gitu. Atau 5.0 gitu kan. Kan sekarang semuanya bukan lagi hanya internet, semuanya serba digital dan malah menggunakan aplikasi-aplikasi yang rumit gitu. Nah, kalau siswa tidak dibiasakan dengan bagaimana menggunakan internet, ya kan ketinggalan zaman. Jadi kesimpulan saya, kenapa mesti berubah? Karena sesuai dengan hukum alam, memang manusia itu selalu berubah. Gitu. Alam selalu berubah, manusia selalu berubah, kebutuhan juga berubah, maka otomatis kurikulum juga mesti mengikuti perubahan. Nah, cuma pertanyaannya lama waktunya itu, ya kan? Kapan dilakukan perubahan ya? Ya tadi kalau dirasa bahwa kurikulum yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang lain. Oke. Kemudian tadi bagus jawaban dari siapa tadi tuh? Betul ya? Indaul Hasanah, Bu. Yang terakhir tuh. Jadi betul. Kalau yang bicara kurikulum nasional, itu yang melakukan studi kelayakannya pemerintah pusat. Gitu. Kalau kurikulum nasional, kurikulum inti ya maksudnya ya. Kan ada dua kurikulum, ada kurikulum inti, ada kurikulum muatan lokal kan. Kalau kurikulum inti itu memang yang melakukan studi kelayakannya Kementerian Pendidikan Nasional. Kan ada dua di situ, ada dua lembaga. Kemendiknas, satu lagi Kemenag. Kemenag itu membina madrasah, kalau Kemendikbud kan membina sekolah gitu kan. Walaupun memang akhirnya madrasah ikut kebijakan Kemendikbud, mau pakai apa kita ikut kebijakan itu karena kita kan NKRI ya, kita adalah negara NKRI, jadi kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu harus diikuti gitu, sekalipun kita bukan sekolah tapi madrasah. Nah, jadi yang dilakukan pengembangan itu adalah sebenarnya kan tadi sudah dikatakan ada tingkatan nasional, ada tingkatan regional ya kan, ada tingkatan sekolah, ada tingkatan kelas, ada jadi untuk level nasional itu adalah pemerintah pusat ya. Pendidikan itu sentralistik kalau bicara masalah kurikulumnya sentralistik, tidak desentralisasi. Tapi kalau kurikulum muatan lokal itu dipersilakan kepada masing-masing daerah untuk memasukkan kurikulum muatan lokalnya gitu. Saya udah katakan dulu misalnya daerah Jawa Barat itu ada bahasa daerah ya, bahasa Sunda gitu. Kemudian misalnya ada mungkin budaya-budaya Sunda atau budaya Betawi gitu. Itu memang dia menetapkan adalah regional, provinsi di mana sekolah itu diadakan. Nah, kemudian tingkat sekolah ya, tingkat sekolah tadi. Kepala sekolah ketika dia membuka sebuah lembaga pendidikan, dia harus membaca apa sih keinginan pasar gitu. Apa keinginan pasar, apa keinginan masyarakat yang diharapkan dari sekolah. Maka otomatis kebijakan sekolah, kurikulum sekolah itu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat tadi. Nah, jadi itu levelnya di kurikulum muatan lokal, bukan di kurikulum intinya. Kurikulum inti sudah final itu mengikuti Kemendiknas. Kalau ternyata bilang, Bu, kalau Kemendiknas misalnya beda-beda nggak? Ya kalau kita bicara Kemendiknas, ketika melakukan need assessment, ketika melakukan studi kelayakan, ya itu sudah berdasarkan kepada hasil monitoring dan evaluasi untuk sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Itu sudah ke sana. Dan biasanya sifatnya global kalau untuk sekolah. Contoh ya, misalnya Kurtilas. Kurtilas itu dulu dikembangkan oleh, kan sebenarnya awalnya dari Anies Baswedan kan, kemudian diusulkan kepada MNUH. Ketika Anies Baswedan jadi menteri kan tinggal meneruskan. Kemudian ketika Muhadjir Effendi diperbaiki, ya kan, makanya ada versi revisi 2017 gitu. Nah itu ada satu. Nah sekarang waktu itu dijelaskan kenapa ada kurikulum 2013 dari kurikulum KTSP kalau nggak salah ya, kan KBK, KTSP, kurikulum 2013. Nah, karena pemerintah melihat bahwa di Indonesia ini ada satu masalah karakter. Ada satu masalah karakter yang mesti diperbaiki.
Di antaranya adalah korupsi, dekadensi moral terkait dengan masalah tawuran, perbuatan asusila, apalagi kriminalitas segala macam lah gitu. Yang itu melihatnya dilakukan oleh para pelajar. Berarti kan asumsinya proses pendidikan yang selama ini dilakukan tidak berhasil gitu. Makanya Kurtilas itu lebih cenderung kepada pembentukan karakter building, ya, pembentukan karakter. Coba Anda lihat, misalnya ada KI 1, KI 2, itu sikap spiritualitas sama sikap sosial. Berarti kan dan sekarang itu dibebankan kepada guru agama. Guru agama itu harus menanamkan siswa dari 4 kompetensi inti. Paling tidak misalnya sikap spiritualnya bertambah, sikap sosialnya bertambah, kemudian pengetahuannya juga bertambah sampai kepada psikomotoriknya juga bertambah. Jadi kalau tingkat sekolah itu ketika dia mau melakukan pengembangan kurikulum mesti dilakukan analisis SWOT tadi. Analisis SWOT itu berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan SWOT-nya tadi, kekurangan dia apa, kelebihan dia apa, kemudian keluarnya dia lihat lingkungan sekitar, peluangnya apa nih yang bisa kita tangkap, kemudian tantangannya apa yang harus kita hadapi gitu. Nah, disitulah nanti, makanya disitulah akhirnya sekolah menentukan kurikulum seperti apa. Kurikulum yang dimaksud di sini adalah kurikulum muatan lokal. Bisa dalam bentuk ekstrakurikuler, ya, bisa dalam bentuk ekstrakurikuler. Misalnya, di sini kan kita berpikir begini. Kepala sekolah mesti berpikirkan, ini anak kalau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dia akan jadi apa? Gimana caranya biar dia survive, biar dia tetap hidup. Makanya muatan lokal itu ada yang komputer, ada desain grafis gitu kan, ada misalnya yang kaitannya dengan itu, misalnya tata boga gitu, kemudian tata busana, itu bisa menjadi ekstrakurikuler, berarti kan pilihan. Nanti siswa mau milih kemana sesuai dengan bakat dan minatnya. Mau pilih ke tata busana, mau pilih ke tata boga misalnya, mau pilih kemana gitu, terserah. Jadi itu levelnya di muatan lokal. Nah kalau guru, ya kalau kaitannya dengan guru, itu levelnya di tadi kan ada promek, ada prota, ada promes. Tapi yang paling dekat itu adalah RPP gitu. Jadi guru ketika mau mengajar itu harus membawa RPP. RPP itu kan dikembangkan oleh guru sebenarnya, walaupun di dalam buku Babon sudah ada, tapi itu tugas guru. Artinya begini, di buku Babon kan sudah dijelaskan mesti begini, tapi Anda mau rubah silahkan gitu harusnya. Dan disitulah fungsi guru melakukan pengembangan kurikulum. Jadi kurikulumnya nggak sama banget, tapi dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi tidak keluar dari rel tujuan pendidikan nasional yang enggak gitu. Cuma metode mengajarnya mungkin dirubah karena kita lihat anak-anak di Papua misalnya nggak aktif gitu kan. Kalau kita bebarkan ke anak-anak ya nanti sampai selesai nggak ada interaksi gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta kita mau menggunakan metode yang anak-anak bisa aktif. Nah, jadi dalam menetapkan tujuan sampai di mana, metode mengajarnya seperti apa gitu kan, evaluasi seperti apa, itu tugas guru. Tugas guru yang menentukan. Disitulah peran guru dalam pengembangan kurikulum. Dan yang produknya itu adalah RPP. RPP adalah produk dari pengembangan kurikulum dilakukan oleh pihak guru ya. Kira-kira begitu. Oke. Pertanyaan Pak Ilyas. Bagaimana caranya mengembangkan kurikulum? Kalau nggak salah sebentar, saya baca chatnya dulu ya. Bagaimana cara seorang guru mengembangkan kurikulum agar menarik sebelum begini, tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya peranan guru dalam melakukan kurikulum itu adalah di tujuan. Tujuannya gini maksudnya. Kan ada namanya indikator, ada namanya tujuan pembelajaran ya. Ketika misalnya tujuannya harusnya sampai level D gitu. Tapi kita buat levelnya C karena kita tahu kemampuan murid kita. Itu kan namanya sudah melakukan pengembangan kurikulum. Jadi artinya kurikulumnya tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi dikembangkan oleh dia. Metode mengajarnya misalnya di situ dijelaskan metode mengajarnya bisa dengan ini gitu. Tapi kita lihat nggak cocok nih kalau menggunakan scientific approach ya, pendekatan saintifik yang 5M tadi, misalnya mengamati, menanyakan, mengumpulkan data gitu kan, mengolah data kemudian menginformasikan. Itu kalau di kota cocok.
Kalau di desa, anak-anak Anda datang ke kelas, Anda ngasih masalah, anak saya nyari sendiri, saya nggak yakin kalau di desa itu bisa jalan. Nah, disitulah peranan guru bagaimana melakukan pengembangan. Memilih metode apa yang cocok dengan situasi di mana dia mengajar. Itu namanya pengembangan kurikulum dalam level yang sempit gitu. Guru sebagai pengembangan kurikulum di tingkat kelas. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau sebelum COVID? Kalau sebelum, ya sama. Jadi jawaban saya sama lah. Apalagi kalau sekarang zaman COVID. Ya saya bingung gini ya, Pak Nadiem itu kan Menteri Pendidikan Nasional. Katanya ahli IT. Tapi kalau menghadapi COVID gagap gitu. Bu, izin Bu. Iya, kenapa Pak Ilya? Saya takut di banned, Bu. Hah? Oh, jangan ngomong itu ya? Ya, kalau gitu awas jangan suka diangkat gitu. Maksud aku gini. Maksud saya begini. Ya sebenarnya sih ini forum ilmiah ya, harusnya nggak apa-apa ya. Ini kan forum kelas ya. Saya tidak untuk Kalau internal sih nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa saya pikir. Kalau kata Pak Sarul susah juga ya kalau ngomong dikontrol gitu ya. Karena kalau ngajar itu kan susah juga kita kalau ini. Tapi oke, saya ingin mengatakan begini. Ya saya memang harusnya Kemendikbud itu memikirkan bagaimana caranya mempersiapkan proses pembelajaran di tengah-tengah COVID gitu. Ini kan cuma diganti apa ya? Cuma diganti dengan WA, ya kan? Harusnya kan menyiapkan sebuah video gitu, sebuah video di mana video itu bisa menyampaikan materi kepada anak gitu kan, tanpa harus tatap muka gitu. Seperti ruang guru lah. Ruang guru itu adalah sebuah contoh video pembelajaran yang cocok di zaman COVID. Tapi kan itu tidak ditangkap oleh Kemendikbud. Makanya kritikan dari Ormas itu kan begitu, kok tidak masih tidak bisa menghadapi perkembangan bukan perkembangan ya, situasi COVID ini. Nah, kalau setelah COVID nanti new normal kan ditambah lagi sekarang prokes. Harus pakai prokes sehingga di kelas hanya bisa 50% gitu. Kemarin tadi ada yang nanya di kelas apa kelas saya lupa. Bu katanya, ini ada sekolah hari Jumat itu anak-anak baru keluar jam 11.45. Sementara di sekolahnya juga nggak disiapkan masjid untuk sholat Jumat. Pertanyaan saya, dia takut sama Allah atau takut sama peraturan? Saya kemarin ke Malang, duduk sejam setengah dengan dempet, kok bisa? Lalu sholat cuma berapa menit, kok nggak bisa? Yang lebih gila lagi, apa hubungannya Maulid Nabi dengan COVID? Sehingga Maulid Nabi digeser gitu. Yang saya bingung dari hari Selasa ke hari Rabu. Kalau hari Jumat digeser ke hari Sabtu, logikanya masih nyambung biar tidak libur panjang kan? Ya nggak? Tapi kalau dari hari Selasa ke hari Rabu gimana coba logikanya? Coba sampaikan ke kita logikanya itu gimana gitu. Katanya agar tidak COVID. Di mana ketemunya gitu? Nah, misalnya seperti itu yang menurut saya perlu dikritisi. Tadi kan Pak Ilyas pertanyaannya juga memang memancing untuk menjawab kemana-mana Pak Ilyas. Mau dibawa kemana ini pendidikan kita? Kan jawabannya saya harus menjawab harus menjawab berdasarkan analisa Pak Ilyas. Susah juga kalau saya tidak menjawab nyerempet-nyerempet kemana-mana. Mau dibawa kemana sih pendidikan kita ini gitu? Dengan COVID, sebelum COVID yang jelas, berdasarkan analisa analisa dari para pakar pendidikan ya, ini bisa jadi lost learning ya. Jadi ya kalau anak SMP sekarang udah kelas 2, kelas 1 nggak masuk, nggak ketemu, ya kan berarti udah lost generation itu malah. 2 tahun itu mereka nggak belajar. Anda tahu ya, kalau mendidik anak agar tercipta karakternya, nggak bisa kalau nggak ada pertemuan tatap muka. Karakter building gimana caranya kalau tidak tatap muka? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Orang merubah pengetahuan saja, itu nggak ketemu tuh nggak bisa. Gimana yang ngerjakan ibu bapaknya, bukan anaknya? Nah itu jadi hal seperti jadi kalau ditanyakan mau dia bawa kemana arah pendidikan kita ya
Allah alam bisawab, mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Nadiem Makarim gitu ya. Tapi yang jelas memang ini bisa jadi 2 generasi dari tahun 2000. Jadi yang masuk 2020 sama 2021 itu memang kehilangan masa belajar yang luar biasa itu. Jadi kalau anak sekolah SMA nggak punya kenangan nanti. Waktu SMA itu saya ngapain ya gitu. Kayaknya belajar sambil tidur. Misalnya gitu ya. Lucu ya, kalau saya suka mikir ya. Wajib pakai seragam tapi belajar di rumah gitu. Ketawa aja ya mungkin bagus tapi jadi pengen ketawa gitu. Apa ya namanya? Ya itu kira-kira begitu. Jadi jawaban saya Pak Ilyas, bagaimana cara guru menghadapi itu ya harusnya guru kreatif. Disitulah dibutuhkan kreativitas seorang guru, bagaimana cara mengajarnya. Ya gimana ya? Gimana coba nggak dibutuhkan kreativitas? Gimana caranya nggak belajar tapi motivasi anak tinggi? Gimana caranya coba? Nggak ketemu tapi anak disuruh motivasi belajar tinggi. 1. Kalau nggak salah katanya nanti cuma didapat tagihan-tagihan ya. Gitu ya? Yang ngajar COVID gimana sih saya nggak tahu, tapi saya lihat dari ponakan saya itu gitu. Apa namanya? Tugas. Jadi nanti jam berapa belum absen, belum dikumpulin tugas gitu katanya. Iya Bu. Jadi yang ngerjain tugasnya ibunya. Karena ibunya nggak mau anaknya nilainya jelek, jadi ibunya yang ngerjain. Jadi gitulah. Saya pikir ini apa ya, musibah. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan 4.0 ya atau 5.0, COVID ini mempercepat kita untuk beradaptasi dengan high tech, dengan teknologi tinggi sebenarnya. Cuma memang kitanya belum siap. Gurunya juga belum siap untuk mengalami perubahan. Ini kan namanya perubahan apa ya? Perubahan mindset ya. Perubahan mindset kita dari yang biasanya luring menjadi daring gitu. Kata orang-orang daringnya tuh ternyata cuma diganti ke WA gitu, diganti ke apa, bukan dipikirkan kontennya tuh gimana, metodologi pembelajarannya gimana sehingga anak menarik untuk belajar gitu. Sekarang kan cuma dipindah gitu doang kan gitu, tapi kurikulumnya tetap sama. Itu yang terjadi. Harusnya ada inovasi gitu. Nah jadi kira-kira begitu Pak Ilyas. Susah juga ya kalau ngomong harus hati-hati, tapi itulah yang terjadi. Oke. Nah, Aka, ada pertanyaan yang belum terjawab? Enggak, Bu. Udah semua ya? Saya cuma mau ini aja, Bu. Sharing, Bu, yang seperti Bu bilang tadi gitu ya. Karakter building itu memang harus tatap muka. Jadi kebetulan kan udah mau 2 minggu ini kita udah mulai PTMT tuh Bu, udah mulai tatap muka. Jadi kita ngobrol nih sama guru, dia guru SMA gitu kan. Dia bilang gini, saking surprise-nya dia ketemu, jadi saat dia daring dulu selalu matiin kamera Bu. Jadi pas, oh kamu namanya si A ya? Oh yang inilah orangnya. Jadi kayaknya kamu yang nggak pernah nyalain kamera ya, jadi saya nggak tahu nih kamu. Jadi ada candaan-candaan antar guru seperti itu gitu Bu. Saking speechless-nya ketemu, pasti nggak pernah nyalain kamera gitu. Jadi interaksi itu tidak terjadi. Sementara karakter building itu kan mesti dibentuk karena ada proses interaksi kan. Kalau dengan itu ya nggak terjadi gitu, malah jangankan itu, baru lihat mukanya aja ketika ketemu karena selalu off kamera kan gitu misalnya. Nah itu jadi itu sebenarnya sebuah persoalan. Jadi ini saya juga nggak tahu sampai kapan ya. Walaupun sekarang tatap muka terbatas ya pasti tidak optimal juga, tidak akan maksimal juga kan. Karena JPL-nya itu iya, JPL-nya dibatasi. Ya, mudah-mudahan si COVID cepat berlalu ya. Ya, daripada membuat kita pusing. Kalau saya sih terus terang ya, ngajar di mahasiswa saya lebih enak di rumah. Anda juga merasa lebih enak begini kan daripada ketemu ya? Sekali-kali aja kali ketemu ya. Kalau ketemu terus kan juga lumayan pulang malam gitu. 7:3 dah Bu. 7-nya online, 3-nya tatap muka. 3-nya tatap muka. Sebaliknya. Okay. Nanti kita coba. Oke ya. Cukup ya? Ya siap Bu. Oke, sekarang saya absen dulu. Gini. Nanti itu materi sudah saya share di mana di e-learning ya. Silakan di-download.
Saya tidak perlu menjelaskan. Karena saya mau absen dulu. Tapi hari ini luar biasa, semuanya aktif ya. Nauratul Nazifah ada? Nauratul Nazifah? Tapi off cam, Bu. Ada di bergabung. Ada, oke. Ahmad Sofyan? Ada. Oke, Agung Santoso. Yang nggak disebut itu karena telinanya ya, atau jadi petugas atau apalah. Agung Santoso ada? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Kemudian ini Salsabila? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Nur Aini? Hadir. Reza Afifatul Janah? Reza? Ada, Bu. Ada. Ada, oke. Fitriani? Hadir, Bu. Oke. Fitriani orang Sunda bukan? Orang Jakarta, Bu, Betawi. Oh, enggak. Soalnya enggak pakai F. Kalau enggak pakai F itu kan fitnah, itu kan orang Sunda biasanya. Naga Kunadi ada ya? Ada, Bu. Irsa Sabila? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Kemudian Adi Nur Rahman? Hadir. Oke. Monica Fitri? Hadir, Bu. Hadir. Hairunisa? Hadir, Bu. Hadiro. Mega Zean Salamah. Siska dulu, Siska. Hadir. Oke, Mega. Hadir. Oke, Muhammad Ilyas ada. Muhammad Ilyas kan tadi nanya ya, sebentar saya kasih warna pink. Zahratul Aini. Hadir, Bu. Oke, udah cukup ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Ibu minta maaf karena tidak meng-on-kan kamera. Lagi lelah dari semalam, kurang tidur, jadi memang matanya lelah banget. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.